Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV Polytron LED kalau tipenya 22D900 yang keluhannya gambar double dan bergetar seperti ini ya. Seperti rekan-rekan bisa lihat, coba kita tekan OSD nya ya, menu. Oh, salah nekan tombol, malah tombol power. Kita nyalakan lagi. Gambarnya bergetar. Nah, ini tekan tombol menunya. Nah, terlihat kan menunya bergetar. Nah, jadi keluhannya seperti itu. Ini umum terjadi di TV LED ya rekan-rekan ya. TV LED umum sekali terjadi kerusakan seperti ini, dan kerusakan seperti ini cara perbaikannya 50-50 rekan-rekan, apalagi untuk ukuran yang kecil seperti ini. Persentasi keberhasilannya 50/50. Oke rekan-rekan, coba kita perbaiki TV LED yang gambarnya bergetar ini. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Masih banyak lagi trik-trik perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV Polytron yang gambarnya bergetar. Nah oke rekan-rekan, setelah kita bongkar bagian dalam mesinnya seperti ini ya. Nah, hati-hati dalam membongkar. Jadi karena membongkar TV LED ini rawan pecah bagian LCD nya, jadi rekan-rekan harus hati-hati. Dan kita sudah membongkar ini bagian dalamnya, itu motherboardnya, PSU. Dan rekan-rekan lihat di bagian T-con, ada yang T-connya di bawah sana, ada yang di atas. Nah ini T-connya di atas ini, jadi kita posisikan tempatnya seperti ini ya. Untuk kerusakan seperti ini kita akan mencari tegangan rekan-rekan, atau mengukur tegangan. Nah kita tempelkan ke ground dulu untuk probe negatif dari avometer. Setelah itu kita akan mengukur tegangan rekan-rekan. Nah biasanya di T-con ini sudah ada keterangan-keterangan atau kode-kodenya, dimana tegangan VGH, VGL, VCC, terus tegangan CKV, CKVB, dan tegangan-tegangan lainnya. Nah kita akan ukur tegangan-tegangan tersebut, dan ini menggunakan panel AWO rekan-rekan. Jadi ada beberapa panel seperti panel AWO, panel LG, dan panel Samsung. Dan di sini kebetulan panelnya AWO di TV Polytron ini. Nah kita akan ukur tegangan dulu. Karena ini tegangan kerjanya 5 volt, kita ukur tegangan 5 voltnya yang ke arah T-con. Di sini ada kode tegangan 5 voltnya. Oh, TV-nya belum menyala rekan-rekan. Kita nyalakan dulu ya TV-nya. Kita tekan tombol powernya ya. Kita tunggu TV menyala. Nah backlight sudah menyala, ini kemungkinan lagi booting. Setelah menyala kita ukur tegangan 5 volt. Di sini ada tulisannya 5 volt ya, terukur 4,9 rekan-rekan ya. Ini mungkin masih bisa ditoleransi ya. Lalu kita ukur tegangan VGH, VGL, tetapi tidak ada sepertinya tulisannya di sini. Nah ini ada rekan-rekan VGH dan VGL di ujung sebelah sana. Di sini rekan-rekan, di sini ada tegangan VGH, VGL. Sudah ada tulisannya ya rekan-rekan. Ini untuk VGH-nya 26 volt. Lalu untuk VGL-nya min 9. Nah jadi ini normal ya tegangan VGH dan VGL-nya. Nah setelah VGH VGL kita ukur, kita akan mencari tegangan yang periodik
naik dan turun, jadi tegangan plus lalu kemudian minus lalu plus lagi lalu minus lagi, jadi tegangan yang bergetar ya. Kita periksa biasanya di daerah dekat kabel fleksibel yang ada IC COV-nya. Di sini ada 3 IC COV, 1 2 3. Nah, kita cari untuk TV ini biasanya umumnya di sebelah kanan sini ya. Kita cari tegangan yang naik turun di mana. Di sini ada, saya zoom dulu rekan-rekan, sebelah kanan. Oh enggak, maksud saya kalau TV dalam posisi berdiri seperti ini, jadi sebelah mana ya? Ya sebelah kanan kalau dari depan, tapi kalau dari belakang jadi sebelah kiri ya. Jadi intinya rekan-rekan bisa melihat ini saja. Nah, melihat posisi TV bagian bawahnya di sana. Ini bagian tikonnya. Jadi tikonnya yang mengarah ke tubuh kita. Nah, 1 2 3 ya di sini ya. Di sini ada tegangan VST. Kita ukur dulu tegangan VST-nya. Terukur -9. Terlalu dekat. VST -9. Lalu di sini ada CK5B. CK5B kita ukur di sini -9 lalu ke 26 lalu ke -9. Jadi ini yang naik turun ya, sebesar VGH dan VGL. Jadi kadang VGA kadang VGL. Nah, ini naik turun. Lalu di bawahnya sini ada CK3B, ini juga naik turun ya. Lalu ini CK1B, CK1B nya 0 tapi juga bergerak-gerak. Lalu bawahnya ini apa ini? Sudah tidak ada tulisannya ini ya. Intinya ada 2 pin tadi ini yang tegangannya naik turun secara periodik ya. Nah, saya zoom lagi. Jadi di sini ya rekan-rekan, ini untuk tegangan VST. Lalu di sini dan di sini tegangannya naik turun sebesar VGA dan VGL. Nah, kita akan mencoba untuk potong jalur rekan-rekan ya, untuk di tegangan yang naik turun periodik sini. Jadi kita akan potong jalur dari sini. VST nya nggak dipotong, yang ini VST nya tidak dipotong, tetapi yang dipotong mulai dari 1 2 3 4 5 6 pin ini. Nanti kita akan potong jalurnya seperti ini, shred. Nah, lalu kita lihat hasilnya rekan-rekan. Jadi untuk perbaikan potong jalur seperti ini, keberhasilannya adalah 50-50 rekan-rekan, 50-50. Dan ini perbaikan hanya sekali kerja ya, dalam arti sekali perbaikan. Setelah kita potong jalur, lalu suatu saat kambuh lagi atau kumat lagi, maka sudah tidak akan bisa diperbaiki lagi, karena ya mau dipotong yang mana lagi. Kalau dipotong kiri kanan ya gambarnya udah nggak ada. Jadi intinya tegangan yang masuk ke dalam layar kita potong. Jadi kita akan menggunakan bagian sebelah kiri saja yang berfungsi. Nah, siapkan cutternya dulu rekan-rekan. Nah, usahakan cutternya itu yang tajam ya rekan-rekan. Ini udah jelek cutternya, kita potong dulu agar tajam. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah siapkan cutternya ini. Nah, kita akan potong. Sebelumnya kita matikan dulu, kita cabut colokan listriknya. Nah, kita akan potong.
Nah, oke rekan-rekan, sebelum kita potong kita kerik dulu jalurnya rekan-rekan, agar bila terjadi kesalahan nanti kita mudah untuk menyambungnya. Cutternya kurang tajam, kita ganti dulu. Nah, kita ganti pisau cutter yang tajam yang baru. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah potong jalurnya ya. Jadi di sini coba saya zoom, nggak terlihat ya. Nah, itu rekan-rekan. Wah, kameranya kurang bagus. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat di sini sudah saya potong jalurnya. Jadi jalur ini dipotong ya, jalur yang ini. Nah, 1 2 3 4 5 6. Ini dipotong jalurnya di sini, seret sampai sini. Nah, saatnya kita tes rekan-rekan. Kita nyalakan dulu, colokkan, lalu kita tekan tombol powernya. Kita lihat penampakannya ya, gambarnya sudah tidak bergetar. Nah, sepertinya ini berhasil rekan-rekan. Oh, masih bergetar, lama-lama bergetar rekan-rekan. Nah, ternyata berhasil rekan-rekan ya. Ternyata berhasil. Jadi ternyata saya memotongnya kurang panjang ya, jadi ada beberapa jalur yang belum terpotong. Saya ulangi lagi potongnya, jadi berhasil. Nanti saya sertakan fotonya saja supaya detail bagian mana yang dipotong ya. Jadi sudah tidak bergetar ya rekan-rekan ini. Nah, coba kita tekan menunya. Menunya di mana? Ini tombol menunya. Ya, menunya sudah tidak bergetar ya. Nah, jadi berhasil ya rekan-rekan ya. Sudah berhasil. Yes. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan casingnya seperti sedia kala. Saatnya kita tes sekali lagi. Saya akan colokkan, lalu kita tekan powernya, beri antena sekalian. Ya, TV menyala dan sudah tidak bergetar lagi. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat karena ini problemnya setelah 1 menit biasanya bergetar. Tetapi kita tadi sudah running test sekitar setengah jam sampai 1 jam mungkin ya, sudah tidak bergetar lagi. Jadi problemnya di situ rekan-rekan, dan solusinya atau triknya kita potong jalurnya. Tapi tadi potong jalurnya karena kurang panjang, jadi saya pause dulu videonya, lalu saya perpanjang, saya sertakan fotonya. Jadi sudah rekan-rekan bisa lihat hasil cutnya di mana, jalur mana saja yang dipotong. Nah, oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.